welcome to podcast Tema Talk Special Edition. Hari ini spesial banget karena podcast kali ini berbeda dengan podcast-podcast biasanya, di mana perwakilan setiap divisi yang ada di Stella Maris akan membawakan topik-topik yang menarik dari setiap divisi masing-masing. Bersama dengan saya Jonathan Rizal yang akan membawa acara ini sampai dengan 30 menit ke depan. Jadi pastikan tetap stay tune terus di channel ini dan saksikan sampai selesai. Podcast kali ini akan dibawakan dari divisi PPUB yang artinya adalah pengelolaan dan pengendalian unit bisnis, yang dimana divisi ini bergerak untuk mengatur setiap kegiatan usaha bisnis yang ada di setiap cabang sekolah Stella Maris. Kita punya beberapa cabang dari beberapa kota dan juga ada beberapa tempat yang bekerja sama dengan di bawah naungan PT Stella Maris International Education, yaitu kita ada cabang di Stella Maris Pontianak, Stella Maris Jambi, Stella Maris Karawaci, Sunnyville, dan juga Stella Maris Gading Serpong dan BSD. Podcast hari ini akan membahas seputar pembelajaran realistik. Apa sih sebenarnya arti dari pembelajaran realistik dan apa saja bentuknya? Kita akan bahas lebih lanjut mengenai tema ini. Dan kami berharap dengan podcast hari ini dapat bermanfaat bagi para tenaga pengajar dan juga pembelajar untuk dapat menyelami dunia pendidikan yang lebih kontekstual dan bermakna. Berikut kita sudah hadir bersama dengan kami di sini, yaitu Bapak Petrus Titut selaku perwakilan atau narasumber kita dari divisi PPUB. Kita sambut saja secara bersama-sama. Selamat datang Pak Titut. Oke, selamat datang. Ya, perkenalkan saya Petrus Titut Sutioso, saya dari divisi PPUB. Saat ini tugas saya adalah untuk tadi ya, sudah disampaikan mengelola pendidikan-pendidikan di cabang-cabang. Makanya saya hari ini menjadi narasumber untuk menyampaikan tentang pendidikan pembelajaran realistis tersebut. Tuh. Oke Pak, untuk mempersingkat waktu dan juga supaya pesan atau topik yang disampaikan bisa diterima secara detail oleh pendengar kita ini di podcast kita hari ini Pak, kita langsung saja membahas mengenai pembelajaran realistik. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dari pembelajaran realistik itu menurut Bapak? Oke Jo. Jadi sebelum saya bicara tentang pembelajaran realistik itu apa, saya akan sampaikan satu ilustrasi nih. Ya, kalau ada dua suasana. Suasana pertama adalah suasana belajar. Ini pembelajaran matematika nih ya. Saya contoh misalnya pembelajaran matematika. Ada suasana belajar adalah guru kemudian kasih soal kepada muridnya, kemudian muridnya suruh ini rumusnya ini, sekarang kerjakan sesuai dengan rumus itu. Nah, situasi yang kedua di kelas B itu adalah seorang guru kemudian dia memberikan ini. Dia kan mau sebelum itu dia memberikan ada yang memberikan timbangan, kemudian dia memberikan meteran ukuran, dia memberikan ini. Nah, dia minta kepada anak-anak, coba sekarang ukur seluruh tinggi badan seluruh anak di sini. Kemudian yang satu lagi, coba sekarang ukur berat badan anak-anak di sini. Nah, kemudian kalau dari situasi itu, kira-kira menurut kamu, Ju, kalau kamu jadi murid itu, kamu lebih senang di kelas A yang tadi, yang cuma dikasih rumus, kasih soal, kemudian mengerjakan, atau di kelas B yang kamu nanti harus ngukurin satu-satu murid-murid yang lain, teman-teman yang lain, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa gitu. Kalau dari saya sih Pak, saya pilih yang B karena yang B. Ada kegiatan di dalamnya. Ada kegiatan di dalamnya, nggak hanya mendengarkan dan menerima materi, tapi kita juga bisa ada di dalamnya juga untuk melakukan kegiatan. Jadi itu. Kamu pilih yang B ya. Iya. Nah, itu tapi yang saya katakan tadi, posisi A itu adalah posisi pembelajaran yang modelnya ceramah, modelnya itu. Nah, posisi B itu adalah yang pendekatannya realistik. Jadi, pendekatan realistik adalah pendekatan yang disesuaikan dengan kejadian sehari-hari gitu. Jadi manusia belajar atau siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari atau sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari. Sehingga satu, pasti mereka nggak bosen karena itu kan kegiatan sehari-hari. Yang kedua pasti menyenangkan kan karena dia kan bergerak nih, aktif ke sono ke sini gitu. Nah, itu pun juga gampang nanti pada saat saya pernah kasih begitu, dan pada saat mereka nggak agak bingung dengan ini konsep ini seperti apa sih, misalnya konsep tentang tadi bicara tentang konsep pengukuran, ingat nggak waktu itu menimbang berat badan, dia bilang oh iya ingat, lebih gampang dibandingkan kemudian yang dia hanya dikasih soal kemudian dikasih rumus, dia harus mengerjakan sesuai dengan yang rumus di situ. Begitu. Itu jadi pembelajaran realistik itu adalah pembelajaran yang berlandaskan pada konteks kehidupan nyata ya. Jadi pendekatannya pun
melibatkan siswa lebih aktif karena memang berdasarkan pengalamannya siswa dan dalam belajar dan dengan menggunakan masalah-masalah yang nyata, yang benar-benar nyata gitu. Jadi mereka benar-benar melakukan itu. Jadi istilahnya kalau zaman saya dulu sekolah mungkin ada teori ada praktek ya Pak ya. Ya. Jadi nggak hanya teori tok gitu tapi Betul. ada prakteknya Tapi juga di dalam prakteknya kelas juga ya. praktek yang tidak misalnya tidak hanya membayangkan Jo, tapi prakteknya adalah praktek yang misalnya memang benar-benar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari dan memang benar-benar itu nyata di dalam dirinya gitu loh. Dan itu juga dilakukan gitu. Misalnya ya tadi kan mereka aktif gitu dan menyenangkan gitu. Gitu ya Pak ya. Iya lebih membawa siswa untuk pertama lebih aktif ya yang pertama, kedua juga lebih jadinya responnya mereka juga lebih apa ya Pak namanya? Betul. Take and Dan give-nya mereka lebih dapet senang ya, karena lebih kan senang, kemudian happy mereka ya. belajarnya tidak hanya di kelas nih. Iya betul. Belajarnya mereka kan bisa pada saat itu mereka misalnya disuruh nih. Oh ya sekarang kamu belajarnya kamu ukur nih kan kamu pengen tahu nih datanya. Jadi kamu ukur nih seluruh tinggi badan seluruh siswa yang ada di lantai 2. Lantai 2. Nah, kemudian dia keluar, dia cari orang yang baru lewat diukur dulu gitu dan ya, senang. iya. Kemudian mereka juga berkompetisi nih, yang di bagian sana misalnya bagian kelompok A tadi, kelompok A disuruh mengukur tinggi badan, kelompok B disuruh mengukur berat badan. Ayo siapa sih yang paling cepat sampai di sini udah dapat data berat badan, dapat tinggi badan. Nah, itu anak-anak itu kan sebenarnya secara kompetitif dia senang gitu ya. Melakukan satu pembelajaran itu kompetitif, senang, praktek senang dan itu mudah diingat. Karena kalau pada saat dia lupa sesuatu, kemudian kita tinggal menarik aja. Itu loh, waktu kamu mengukur berat badan, waktu kamu mengukur tinggi badan, oh iya langsung teringat begitu. Lebih happy ya Pak. Jadi kita tidak hanya memberikan teori secara teori ini dalam bukunya seperti ini coba dibaca, dihafalkan, enggak gitu. Itu kayaknya kalau yang seperti itu mungkin zaman-zaman tahun saya mungkin pendidikan tahun itu. Begitu. Jadi siswanya ya penting sekolah ya lulus gitu kan selesai gitu kan. Tapi jangan salah Jo, tahun-tahun sekarang ini banyak sekali guru yang masih seperti itu. Masih banyak ya. Masih guru-guru yang masih banyak yang mereka masih melakukan pembelajaran yang model-model ceramah gitu ya. Karena mereka masih beranggapan bahwa guru itu sumber ilmu. Jadi saya ya pembelajaran itu muridnya berdiam, gurunya ceramah, kemudian habis itu nanti kasih soal, selesai gitu ya. Nah itu dan masih banyak, apalagi sekarang ya dengan kurikulum yang terdiferensiasi ini, sebenarnya ini sangat mengakomodir ini. Cuma masalahnya tidak semua guru mau repot. Itu kan pembelajaran ini kan memang butuh waktu, ya butuh waktu, butuh kreativitas. Tidak semua guru mau repot, maunya ya sudah saya, dan juga tidak semua guru punya tujuan yang mulia yang seperti itu ya. Maksudnya gini, ada yang juga ya kan saya guru, jadi pokoknya saya ngajar materi saya ini selesai pokoknya dalam waktu, misalnya dalam waktu 1 minggu itu materi saya selesai, habis selesai saya kasih ulangan, selesai gitu. Tugas saya kan hanya ngajar misalnya begitu. Ada enggak semua sih, tapi maksudnya ada masih yang seperti itu gitu ya. Jadi makanya kita perlu membahas ini karena ternyata banyak masih yang melakukan pembelajaran itu masih nggak realistik gitu ya, masih itu. Padahal dengan pembelajaran realistik ini anak-anak lebih senang. Gitu. Terus saya ada pertanyaan lagi, mengapa sih Pak kita harus banget memilih yang namanya pembelajaran realistik itu Pak? Kalau menurut Bapak tuh seperti apa? Ya itu tadi sebenarnya kita sudah bahas tadi ya. Mengapa kita memilih pembelajaran realistik? Karena satu, anak-anak seneng. Jadi pembelajaran itu yang penting itu adalah anak-anak seneng. Bener, ya anak-anak seneng dulu. Sekarang gini, kalau dengar dulu dah ya, ini kalau dengar kata matematika aja, kalau anak-anak udah, aduh matematika itu pasti gurunya killer. Pasti matematika itu susah, nilainya susah. Nah gitu ya. Nah, banyak orang punya trauma dengan pembelajaran matematika. Betul sekali. Gitu. Terjadi karena apa? Karena kemudian mindsetnya gini, gurunya killer. Nah, gitu. Padahal gurunya killer, terus kemudian nanti kalau nggak bisa dipukul, kalau nggak bisa ini, misalnya gitu. Nah, padahal sebenarnya pembelajaran itu yang penting adalah anak itu senang dulu. Benar. Gitu. Maka kalau anak itu senang, kalau kemudian pikirannya dia udah terbuka, dia lebih gampang diisi. Nah, ini pembelajaran matematika realistik ini awalnya ada kenapa penting, karena membuat anak-anak termotivasi, seneng, dia belajarnya seneng, bergerak sana sini seneng, seneng dulu dia. Nah kalau udah seneng itu gampang gitu. Banyak sekali yang terjadi begini, anak-anak kenapa nggak suka dengan kenapa nggak misalnya
saya punya pengalaman gitu. Kenapa sih saya bahasa Inggrisnya saya itu nggak begitu bagus gitu ya? Karena saya nggak senang belajar bahasa Inggris. Betul. Kenapa nggak senang belajar bahasa Inggris? Gurunya nggak menyenangkan, Iya. gitu ya. Karena gurunya nggak menyenangkan, saya nggak senang belajar bahasa Inggris. Akhirnya saya nggak, sampai sekarang saya pembelajaran bahasa Inggris saya nggak begitu bagus. Nggak bagus-bagus Bahasa Inggris amat saya ya. nggak begitu bagus gitu. Saya Nah, setuju. itu yang pertama. Jadi senang, termotivasi karena dia nggak tadi ya. Karena matematika realistik ini nggak perlu banyak mikir yo. Betul. Nah, pembelajaran realistik itu nggak perlu banyak mikir. Karena apa? Karena ada di dalam kehidupan kita. Ada. Gitu. Jadi nggak perlu banyak Sehari-hari mikir, ya. nggak perlu banyak membayangkan sesuatu. Kita bisa lakukan. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi termotivasi anaknya, kemudian berminat belajar dan relevan. Nah, juga pembelajaran ini adalah berpikir kritis dan mengembangkan problem solving. Betul. Kan kita kasih masalah nih. Sekarang gini, saya kasih kamu timbangan. Sekarang gimana caranya kamu dapat data berat badan seseorang gitu. Nah, kan kemudian dia berpikir, saya gimana? Oh ya, berarti saya harus keluar, saya harus nyari orang-orang mau saya timbangin. Nah, dia berpikir kritis. Jadi dan problem solving kan dikasih problem nih. Nih ada problem nih. Kamu nggak punya data nih. Kamu bagaimana? Nah, problem solving. Ya, berarti menyelesaikan masalah-masalah nyata. Nah, kemudian juga di situ ada kolaborasi dan komunikasi. Ya, kenapa kita milih itu? Karena ada kolaborasi dan komunikasi. Jadi mau tidak mau pada saat dia mau menimbang temennya, gitu kan dia pasti bilang, timbang dong, ada komunikasi. Betul. Ada komunikasi dan ada kolaborasi. Oh, ada yang nimbang, ada yang ngukur tinggi badannya, ada yang nimbang berat badannya, ada kolaborasi. Betul. Nah, dari datanya nanti kemudian data dipakai bersama, kolaborasi ya. Jadi ada kolaborasi menyelesaikan tugas. Dan pemahaman ini memperkuat pemahaman konseptualnya anak-anak gitu ya. Dan karena langsung gitu loh. Karena langsung tadi jadi langsung nyantol gitu. Langsung bahwa oh pada saat saya belajar tentang misalnya saya tadi belajar tentang itu tadi sebenarnya tadi belajar tentang statistik gitu. Belajar statistik untuk mengetahui misalnya sebenarnya rata-rata tinggi badan anak di sini berapa. Rata-rata berat badan anak di sini berapa. Nah, maka dia punya pemahaman konseptual pada saat kemudian dia mengukur bagaimana cara mengukur rata-rata? Ingat nggak kamu waktu itu nimbang berat badan, kemudian kalian ukur rata? Oh iya, dia caranya begitu. Gitu. Nah, ada jadi, pengingat tersendiri ya untuk anak-anaknya itu ya, untuk Pak. memperkuat pemahaman konseptual itu tadi. Itu. Oke. Lebih menyenangkan sih Pak ya kalau dari yang Bapak jelaskan tadi, dan rasanya belajar itu jadi tidak membosankan, malah menjadi semangat gitu ya, karena dia di sekolah bukan hanya duduk diam mendengarkan materi yang disampaikan gurunya, tapi dia juga bisa ada di dalam sebuah kegiatan yang menuntut dia untuk melakukan sesuatu gitu untuk mendapatkan data kah atau apa seperti yang tadi Bapak ceritakan itu ya. Cukup menarik sih dan untuk saat-saat ini. Membangun kreativitasnya mereka loh. Betul. Jadi membangun kreativitasnya gini kan, pokoknya saya gimana caranya kamu dapat data. Nah, ada yang berpikir, oh ya saya mesti nimbangin teman-teman. Iya. Ada yang misalnya, oh ya saya guru-guru, saya timbang. Oh ada ini, ada ini gitu. Nah, ada banyak gitu. Contoh misalnya gini, saya bilang, gimana kalian dapat data? Misalnya kalian bisa nggak sekarang gini? Kalian perlu data. Datanya apa saja? Misalnya, oh kamu bisa ada data perpustakaan, data ini, data ini. Nah, dia berpikir gimana saya dapat data perpustakaan gitu. Nah, datanya bilang kamu bisa aja lihat nih, datanya sebenarnya kalau kamu lihat nih misalnya sebenarnya anak-anak itu kalau makan istirahat itu banyak jajan apa sih? Nah, misalnya itu kita mau punya data itu. Nah, mereka kan berpikir gimana caranya ya saya dapat data. Dia bisa aja nanti dia nanyain orang satu-satu atau dia nanyain ibu kantin. Bu, kalau pas istirahat banyak yang terjual yang mana? Kan bisa. Nah, ini membangun satu terus. Atau dia ke kantin ngajak temennya terus dijajanin gitu ya, Pak. boleh juga. Itu lebih seneng lagi temennya ya, Pak. Iya, apa gitu kan. Tapi boncos yo. Iya. Harus bawa uang saku lebih kayaknya ya untuk kali itu ya. Biasanya orang tuanya akan memberikan spare uang jajan lebih, Pak. Kayak gitu ya. Mungkin anaknya suka, Pak, tapi orang tuanya datang ke sekolah dan siapa yang ditraktir anak saya gitu kan. Tapi anaknya seneng. Tapi anaknya happy ya. Jadi anaknya happy dulu ya, Pak ya. Saya tadi belajar sesuatu loh. Iya. Itu juga ada sebenarnya ada nilai lagi gitu. Ada nilai lagi. Ada nilai berbagi. Betul, nilai berbagi. Dan meningkatkan komunikasi skillnya juga untuk anak itu ya. Karena kan kalau kita minta tolong orang, nggak mungkin kita minta tolongnya aku mau minta tinggi badan kamu tapi dia nginjek kakinya, kan pasti nggak dikasih dong. Begitu. Pasti dibayar-bayarin dulu gitu kan Pak. Jadi membangun komunikasi skillnya juga ya Pak ya. Terus ini
ada pertanyaan lagi nih, apa saja sih Pak kira-kira manfaat dari pembelajaran realistik yang tadi Bapak jelasin itu? Mungkin tadi ada beberapa yang udah disampaikan ya Pak ya. Ya mungkin saya ulang lagi ya. Sambil berjalan Satu, ya. tadi kan membangun motivasi dan minat belajar siswa. Kemudian keterampilan berpikir kritis kan tadi udah saya kan problem solving karena tadi itu manfaatnya. Jadi anak-anak itu menjadi pikirannya nggak hanya di kalau nggak given aja gitu. Kalau tadi pembelajaran matematika, pokoknya rumusnya begini ya. Kalau misalnya mau cari luas itu panjang kali lebar, udah selesai. Nah, nggak berpikir nih, pikirannya nggak berkembang ya. Tapi kalau kemudian coba sekarang cari luas, kita praktek sambil praktek, kemudian sambil kenapa sih luas itu ini kali ini, dari mana asalnya gitu. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi tadi kita bahas, pemahaman konseptual juga ya. Kemudian gini Jo, secara pengukuran, maksudnya gini, kelihatannya kan memang pembelajaran realistik ini kayaknya kok kayak banyak main-main sih gitu ya. Kemudian kayak ini, tapi ternyata yang diuraikan di atas tadi ya, bahwa minatnya bagus dengan motivasinya baik, ternyata dari hasil yang telah ini pada saat mereka kemudian ulangan itu konsepnya nyantol di sini, dan sehingga pada saat mereka ulangan, pada saat dites ternyata hasilnya bagus. Betul. Jadi meningkatkan hasil belajar siswa juga di situ. Betul. Nah, kalau keterampilannya juga tadi ya, ada keterampilan critical thinking yang di situ ada, kemudian ada kolaboratif gitu, ada kemudian analisis thinking yang kita majukan di situ ya. Nah, jadi ini juga mempersiapkan siswa untuk ke depan itu, karena begini Jo. Ya, ke depan itu kalau kita melihat dunia pendidikan ini sebenarnya sudah bukan zamannya lagi bahwa belajar itu gurunya yang banyak aktif gitu. Betul, harus tapi siswanya justru siswanya yang banyak aktif gitu ya. Maka jelas dengan kondisi pembelajaran ini akan mengaktifkan siswa. Betul. Siswanya akan lebih aktif. Kalau siswanya aktif, pikirannya juga aktif. Badannya juga lebih sehat ya. Betul ya. Itu dikait-kaitkan sih. Menaikkan imunitas tubuh ya Pak. Karena ada gerakan dalam ada jalan, ada sana, memperlancar peredaran darah itu kan untuk umur 30-an ke atas ya Pak. Karena siswa anak-anak itu kan sebenarnya pengennya bergerak gitu ya. Tapi kadang-kadang pembelajaran, ayo semua tenang, duduk dengan rapi. Nah, gitu. Padahal sebenarnya mereka pengennya bergerak, pengennya melakukan berbuat itu secara pembelajaran itu menjadi satu permainan bagi dia. Apalagi anak-anak kinestetis ya yang pengen dan ini bergerak. juga sangat ini banget dengan anak-anak kecil ya. Misalnya masih umur-umur tentang SD, anak TK itu sangat cocok sekali dengan pembelajaran ini karena mereka itu kan sebenarnya dunia bermain. Betul, Pak. Bukan dunia belajar, tapi bermain sambil belajar. Ada masanya anak-anak itu nanti akan berhenti bermain sendiri ya Pak ya, di umur-umur tertentu ya Pak ya. Iya, sama lah. Nanti kalau dia sudah menyadari sesuatu kan dia ini. Tapi kalau kemudian masa mainnya ini kurang, nanti mainnya di saat dia ada itu sudah dewasa dia suka bermain. Betul bermain. Nakalnya telat kalau kata bapak zaman sekarang. Kalau nakalnya telat ya. Dampaknya juga beda. Nah itu yang kita khawatirkan Pak. Kedepannya ya Pak ya, kalau untuk jangka pendek sih mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi untuk jangka panjang akan sangat terlihat banget ya nantinya gitu Pak. Oke. Terus ada nggak sih Pak contoh-contoh detail proses atau langkah-langkahnya? Nah mungkin kegiatan belajar ini kali maksudnya ada kamu tadi kan saya tadi dari tadi nyontohin matematika gitu loh. Karena Bapak guru matematika. Karena memang saya guru matematika gitu ya, dan saya 15 tahun saya ini matematika, dan saya punya pembelajaran realistik khusus matematika banyak yang saya terapkan gitu. Tapi sebenarnya tidak hanya di matematika ya. Tadi kalau contohnya matematika itu tadi contohnya gitu. Contoh tadi. Jadi contohnya matematika tadi saat saya mengajarkan pada anak-anak itu tentang luas gitu ya. Itu tidak hanya misalnya luas itu adalah panjang kali lebar. Nah, nanti anak-anak itu yang panjang yang mana, yang lebar yang mana. Kalau digambar mah kayak gitu. Tapi kenyataannya panjang kali lebar itu apa? Fungsinya untuk apa sih? Gitu. Nah, maka kemudian anak-anak bisa aja diajak ke luar gitu. Ya coba sekarang kamu hitung luas halaman ini berapa. Nah, dia hitung panjangnya, lebarnya berapa. Nanti gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk misalnya nih, contoh nih. Kalau misalnya contoh ini luas gedung ini berapa atau luas lantai ini berapa? Gunanya untuk apa? Gunanya untuk pada saat kita misalnya nih contoh gampang nih.
tukang kalau mau masang ubin, dia kan harus tahu luasan ruangannya. Iya, betul. Nah, Untuk menentukan untuk banyaknya. menentukan kebutuhan misalnya kita mau Keramik atau ya, kemudian atau kebutuhan semennya berapa, dia harus tahu luasnya dulu. Nah, itu jadi pembelajaran yang realistik itu ya arahnya ke situ. Contoh lagi kemarin saya juga pernah kasih gini ya, yaitu tadi ya. Saya pernah pembelajaran statistik itu kan agak susah ya. Statistik gitu. Aduh, statistik ini mah susah gitu. Makanya kemudian saya coba dengan buat itu. Jadi anak-anak saya suruh cari dulu. Coba sekarang kamu cari tadi tuh tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Setelah ketemu mereka, kemudian mereka saya suruh sajikan dalam bentuk data. Nah, datanya dia dalam bentuk data apa dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram atau dalam bentuk grafik. Nah, tetapi ini anak-anak belajar sesuatu. Kalau dengan realistik ini kan dia belajar sesuatu bahwa dia mendapatkan datanya itu menyenangkan gitu. ya. Nggak hanya dikasih sama gurunya kemudian kita nggak tahu gitu. Nah, itu kenyataannya nanti dipakai untuk dalam kehidupan sehari-hari kan. Ya. Misalnya nanti disuruh gitu misalnya dia bekerja di satu tempat atau dia belajar di itu dia disuruh ngitung di sini rata-rata misalnya contoh rata-rata kalau di sini orang tua atau desa di sini itu rata-rata pegawainya dia pekerjaannya apa. Nah, nanti bingung dia nggak nyari datanya kan. Tapi kalau sudah dikasih waktu itu pembelajaran, oh iya caranya gitu, berarti kita bisa pakai kuesioner, kita bisa cari satu-satu. Nah, jadi dia udah belajar sesuatu yang realistik itu sudah dari sekolah. Dari sekolah ya. Nah, sekarang kalau pelajarannya IPA gimana? Gitu ya, fisika gitu ya. Fisika, ya contoh fisika. Contoh pembelajaran fisika ini yang pakai banyak sekali sih sebenarnya fisika itu kan kehidupan kita banyak sekali. Saya kasih contoh aja gini. Anak-anak suruh memahami tentang kecepatan, jarak dan waktu gitu misalnya. Agak susah kan? Iya. Wah, jarak sama ya, dengan kecepatan dikali waktu misalnya. Abstrak gitu ya. Nah, caranya gampang. Saya sebenarnya kalau yang seperti itu saya coba sekarang anak-anak satu anak ini jalan dari sini sampai ke sono. Nah, ukur jaraknya berapa? Oh, ukur waktunya berapa? Nah, kemudian dia pakai stopwatch, pakai jaraknya diukur, kemudian dia bisa cari, oh kecepatan kamu berarti sekian kali sekian. Tapi dia melakukan sesuatu. Jadi dia tahu gitu, dia nggak hanya dapat itu, tapi bahwa oh jarak itu ke sini. Dia melakukan. Oh, waktu itu dari pakai stopwatch. Oh, kecepatannya itu dihitung dari sini sampai ke sana. Nah, gitu. Seperti itu. Bisa juga kayak misalnya kayak hukum kita bicara tentang misalnya fisika hukum Newton. Hukum Newton 1 itu kan agak besar. Adalah jika resultan gaya adalah 0, maka benda yang diam cenderung diam, bergerak cenderung bergerak. Susah kan membayangkannya gitu ya. Bisa rumus semua sih Pak itu. Rumus-rumus doang. Tapi itu gampang sebenarnya, Jo. Realistiknya adalah kita bawa aja bola, taruh di meja. Nah, kemudian ini berarti posisinya ini adalah hukum Newton 1. Posisinya adalah benda itu diam dan tidak ada gaya apapun, tidak ada sentuhan apapun. Maka benda itu cenderung diam. Tapi begitu kita sentil, ting, dia akan bergerak. Nah, ini berarti kita usik dengan gaya. Kita memberikan gaya pada benda itu. Nah, anak akan lebih gampang memahami ya dibandingkan dengan benda di situ. Rumus-rumus gitu ya Pak yang harus diisi dengan nilai angka. Jadi gampang. Ini sebenarnya teman-teman realistis ini yang juga dulu yang kalau kamu pernah dikembangkan untuk Olimpiade yang si Profesor Yohanes Surya yang mengembangkan anak-anak Papua yang mereka anak Papua kok jadi pinter-pinter banget ya untuk rumus itu. Padahal mereka menggunakan metode ini. Mereka nggak menggunakan metode rumus, tapi menggunakan realistik ya. Realistik. Gitu. Luar biasa ya. Dari berbagai bidang studi ada ya Pak ya? Pembelajaran realistiknya ya. Mungkin ada dari contoh dari bidang studi lain lagi Pak? Kita bisa jelaskan kembali. Ya. Nih kalau dari bidang studi biologi misalnya itu, biologi itu gampang juga. Saya paling suka biologi itu kan namanya biologi itu adalah kehidupan. Ya, namanya aja juga biologi itu udah nggak zamannya lagi biologi itu menghafal. Biologi itu dia harus lihatin kehidupannya. Nah, contoh saya misalnya gini. Kalau saya punya ini benarnya fotosintesis itu apa sih? Ya, fotosintesis itu apa sih? Kemudian kalau kita bayangkan fotosintesis adalah bagaimana proses di mana tumbuhan
membikin makanan. Nah, susah nih bayangkan kan gitu kan. Susah Pak itu. Bayangannya di mana bikinnya di daun gimana caranya. Nah, ini kita bisa. Nah, kita lihat aja gitu. Proses fotosintesis kita bisa lihat. Kita bisa dengan cara ini kan kita bisa lihat dengan cara begini. Kita petik daun kemudian ya. Kemudian yang dulu mungkin kamu juga pernah melakukan percobaan gitu. Daun yang ini ditutup, daun ini enggak ditutup nih. Nah, pada saat yang daun yang ditutup itu kan nanti warnanya berbeda jadinya. Iya. Dengan daun yang tidak ditutup gitu ya. Karena dia nggak mengalami proses fotosintesis karena dia ketutup, dia nggak mengalami itu gitu. Nah, ini salah satu contoh-contoh realistik bahwa oh iya fotosintesis itu ada. Kemudian kita juga menggunakan alat-alat peraga gini. Salah satu caranya begini. Alat peraga itu kalau di anak-anak itu kan lebih banyak pakai alat peraga. Alat peraga ini adalah salah satu cara untuk membuat pembelajaran itu menjadi realistik sebenarnya. Jadi alat peraga ini adalah salah satu cara supaya anak-anak itu bisa tidak membayangkan saja tapi bisa lihat realistik gitu loh. Turun dalam gitu. Jadi kegiatan alat tersebut. peraga itu nah, kalau mungkin di sekolah-sekolah misalnya gini, di sekolah-sekolah kan nanti ada kan kalau sekolah-sekolah yang udah modern gitu, mereka punya banyak alat peraga. Bagaimana kalau sekolah-sekolah yang mereka secara pembiayaan terbatas gitu. No, alat peraganya justru alam gitu kan. Nggak harus mahal ya Pak ya sebenarnya Iya, ya. Banyak deh. Betul. Tadi saya contoh-contohkan tadi. Pakai yang bola digelindingkan itu kan nggak perlu. Pakai alam gitu, nggak perlu pakai alat peraga. Misalnya contoh kita tentang berbicara tentang misalnya tadi anatomi katak gitu ya. Kalau di kan katak banyak di pinggir jalan Pak. Kalau di yang di mana kalau yang sekolah-sekolah yang udah bagus gitu ya, mereka punya kayak macam punya apa ya namanya? Torsonya katak gitu. Jadi punya bagian-bagian katak itu yang sudah dibentuk dalam bentuk alat peraga gitu kan. Bukan. Nah, kalau di kita ya tinggal aja tangkap katak gitu satu ya. Jadi dilahin oh ini kakinya ini. Iya betul. Nanti selesai diteliti bisa dijadiin suike ya Pak ya. Tapi itu dibius Jo. Tapi itu dibius ya. Nanti dia hidup lagi digoreng. Yang makan ikut dibius. Bercanda. Kalau cuma satu potong mah nggak berasa makan suike. Harus sepiring. Kalau kataknya katak puru nggak bisa dimakan. Iya. Gitu. Apalagi katak beradik ya Pak, nggak bisa dimakan Pak. Nanti yang marah adiknya. Oke. Kira-kira ada pesan apa nih Pak terkait dengan pembelajaran realistik ini untuk para pendengar kita atau para penonton yang menyaksikan podcast hari ini? Mungkin ada yang mau disampaikan Pak, silakan. Jadi begini, tadi sebenarnya pesannya adalah begini, bahwa kita sebagai guru gitu ya, buatlah pembelajaran itu serealistik mungkin. Betul. Ya. Dengan cara realistik itu, dengan dibuat serealistik mungkin itu supaya anak-anak itu benar-benar memahami gitu ya, memahami itu gitu. Jangan marah, jangan malas ya. Memang untuk menggali ya. Memang sebenarnya gini gitu. Kalau kita lihat gitu, pembelajaran itu ribet ya, begini. Enggak, itu ribet di awal. Gitu. Iya. Tapi Anda akan menuai di belakangnya, menuainya manis gitu loh. Karena apa? Anak-anak belajarnya menjadi lebih ngerti, lebih gampang mengerti, dan anak-anak itu benar-benar paham. Karena kan definisi belajar itu kan anak-anak dari belum ngerti menjadi ngerti gitu. Bukan bahwa materinya udah selesai diajarkan selesai gitu. Tapi bahwa anak-anak benar-benar ngerti gitu loh. Betul. Jadi pembelajaran realistik ini benar-benar saya sih berharap semua guru itu mencoba untuk melakukan ini, karena ini tadi ya kalau kita lihat manfaatnya banyak sekali begitu ya. Yang di situ dan nggak susah kok nggak susah. Yang penting kita kreatif, kita lihat aja kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu sadari aja bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu selalu ada pembelajaran. Dan pembelajaran itu bisa dikaitkan kemana aja. Seperti yang tadi Bapak bilang juga nggak ada alasan untuk sebuah sekolah mengatakan bahwa kita nggak punya sumber daya, nggak ada alat peraga segala macam. Itu kan bisa didapatkan dari alam ya Pak ya. Dan pembelajaran realistik ini sebenarnya cocok banget untuk pembelajaran kolaborasi, Jo. Betul. Artinya kita belajar realistik ini kita contoh hasilnya ini. Kita tadi belajar tentang statistik tadi. Itu sebenarnya juga bisa hanya belajar matematika. Dia belajar tentang PKN,
bagaimana menghargai orang, bagaimana berkomunikasi dengan orang. PKN, moral, ada moral di situ. Dia belajar tentang bahasa Indonesia karena nanti dia kan masih dari situ dia tuangkan dalam bentuk tulisan, habis tulisan dia tuangkan dalam bentuk presentasi. Dia presentasi, dia public speaking, belajar public speaking. Jadi banyak hal yang kita pelajari dengan realistik ini sebenarnya kita berkolaborasi bidang studinya. Tidak hanya satu bidang studi. Oh, matematika belajar matematika saja. Bahasa Indonesia belajar bahasa Indonesia saja. Seperti itu. Lebih menyenangkan juga ya Pak ya jadinya. Oke, kita udah ada di penghujung acara nih Pak. Wah, nggak kerasa udah 30 menit berlalu ya untuk membahas satu tema yang menurut saya ini sangat menarik banget tentang pembelajaran realistik ini karena banyak sekali beberapa sekolah-sekolah yang masih belum banyak ya Pak yang menerapkan kegiatan pembelajaran ini ya Pak ya. Dan sebenarnya juga bukan belum banyak sih. Sebenarnya ada yang sudah banyak, ya, tapi ada yang masih belum ya Pak ya, masih belum gitu ya. Karena itu tadi guru-gurunya kadang-kadang guru-guru yang masih lama masih terlena dengan pembelajaran. Guru-guru keluaran tahun 90-an, 80-an ya Pak ya. Saya keluaran 90-an. Oh, sama ya. Saya realistik. Iya sih benar. Jadi umur tuh enggak ini ya Pak, bukan alasan ya Pak ya. Bukan alasan umur itu betul. tidak kreatif. Bukan alasan juga umur itu tidak memahami teknologi betul. Dan untuk podcast kita hari ini tentang tema ini, kalau memang teman-teman mau tahu lebih dalam lagi mengenai pembelajaran realistik dan cara-caranya, bagaimana kegiatan prosesnya seperti apa, nah boleh deh datang ke Stella Maris yang pastinya ditanya-tanya dulu karena kita di sini sudah menerapkan kegiatan tersebut dan banyak juga dari testimoni orang tua murid ya Pak ya mengatakan bahwa mereka senang dengan gaya pembelajaran seperti ini ya Pak ya. Banyak disukai oleh orang-orang tua murid juga. Nah, untuk kalian juga yang penasaran pengen tahu bisa cari tahu dengan datang langsung ke sini atau nanti ada nomor telepon yang akan tersedia di layar kaca Anda dan bisa dihubungi di sana, nanti ada dari tim PMB kita yang akan menjelaskan lebih detail lagi tentang kurikulum, cara belajar, semua tentang kegiatan belajar mengajar di Stella Maris, Sekolah Stella Maris. Jadi pastikan tetap terus ikuti podcast yang ada. Setiap podcast punya kita punya materi masing-masing ya Pak ya. Yang pastinya punya tema masing-masing ya Pak ya. Yang pastinya menarik gitu. Jadi kalau menurut kalian ini menarik, yuk di like, subscribe dan juga dikasih notification juga. Dinyalakan loncengnya ya. Dan juga di follow yang pastinya ya di akun kita di Stema TV. Oke, jadi nanti kita akan ketemu lagi dengan materi-materi atau tema podcast yang baru dengan narasumber yang berbeda juga dan dengan pembahasan yang berbeda juga yang pasti lebih menarik dari ini. Dan akhir kata saya Jonathan dan rekan saya Petrus Sutioso. Kita berdua pamit undur diri dan sampai ketemu di next podcast selanjutnya. Bye.